Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6575 Xiao Yu'er Dewa Surgawi. Chu Feng, kau ini orang aneh macam apa? Dia masih berada di sungai surgawi garis keturunan saat ini, tetapi dalam sekejap mata, aku sudah muncul di sini? Xiao Jue bertanya. Setelah peristiwa di alam bintang abadi, Xiao Jue telah lama kehilangan kesombongan yang ia tunjukkan saat pertama kali bertemu Chu Feng di makam kuno, karena dia mengerti bahwa si iblis kecil di depannya itu sangat aneh. Secara khusus, mereka menerima perintah dan bergegas ke tempat ini secepat mungkin, namun, ia tetap terlambat satu langkah untuk menghadapi Chu Feng. Mereka tidak berani lengah. 6 spiritualis roh dunia naga langit dari Istana Suci 7 Alam berpikir hal yang sama. Jika Chu Feng sebelumnya menggunakan artefak suci sekte penjara untuk menekan kultivasi mereka, membuat mereka tak berdaya dan memungkinkan Chu Feng untuk melarikan diri, maka saat ini, tidak ada kekuatan yang dapat menekan kultivasi mereka. Tingkat keahlian mereka yang unggul telah sepenuhnya terbukti. Jika Chu Feng berhasil melarikan diri lagi, mereka akan benar-benar dalam masalah. Xiao Jue, tidak perlu bertele-tele dengannya, bunuh saja dia langsung. Seorang spiritualis roh dunia naga langit dari Istana Suci 7 Alam berbicara kepada Xiao Jue. Adapun alasan mengapa dia tidak bertindak, itu karena dia takut sesuatu akan salah dan dia akan disalahkan. Selain itu, kekuatan Xiao Jue memang lebih unggul dari mereka. Aku tidak butuh kamu mengajariku cara melakukan sesuatu, namun, yang mereka terima sebagai balasan hanyalah tatapan menghina dari Xiao Jue. Xiao Jue memang selalu seperti ini, selain Baili Sukong dan beberapa orang dewasa dari faksi netral sekte penjara, dia tidak menganggap serius orang lain di sekte penjara, apalagi seorang spiritualis roh dunia naga langit dari Istana Suci 7 Alam. Chu Feng, ada apa? Tanpa taktik tercela itu, kau terlalu takut untuk berbicara? Atau kau sedang merencanakan sesuatu? Aku memberimu sebuah nasihat, jika kau patuh menyerah, mungkin aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Jika kau berani memiliki ide-ide yang bengkok, bukan hanya kau, tetapi kedua wanita tua ini juga akan mati. Saat Xiao Jue berbicara, hawa dingin muncul di matanya, dan kemudian seluruh dunia diselimuti cahaya merah darah. Pada saat itu, rasanya seolah seluruh dunia telah berubah menjadi sangkar. Tidak mungkin. Sebaliknya, tempat itu benar-benar menjadi sangkar yang dikendalikan oleh Xiao Jue. Xiao Jue, saya Chu Feng, akan menyampaikan pendapat saya di sini hari ini, bahkan Baili Sukong dan bajingan tua dari Jie Tianran pun tidak bisa menangkapku. Jangan bicarakan lagi tentang kalian semua, kata Chu Feng. Arogan! Setelah mendengar hal ini, seorang spiritualis roh dunia naga langit dari Istana Suci 7 Alam tidak tahan mendengarnya, kemudian dia membuat segel tangan, dan api merah di atas kehampaan berkobar, diikuti oleh cahaya keemasan yang kuat yang jatuh ke bawah. Setelah diperiksa lebih teliti, ternyata itu adalah lonceng emas yang sangat besar. Lonceng ini sangat besar sehingga dapat menutupi seluruh samudra. Saat mendongak, seluruh langit tertutupi oleh lonceng emas itu karena itu adalah formasi penyegelan yang sangat kuat. Brengsek! Melihat ini, mata wanita gila itu dipenuhi kegelisahan. Dia bisa merasakan bahwa itu bukanlah formasi yang bisa dia hancurkan, namun dia tetap mengangkat pedang suci di tangannya, bersiap untuk menyerang lagi. Senior, tidak perlu, namun Chu Feng mengangkat tangannya untuk menghentikan wanita gila itu. Dia tahu bahwa dengan tingkat kultivasi wanita gila itu, dia bukanlah tandingan bagi formasi yang sedang turun. Selain itu, ada Xiao Jue, yang dapat meningkatkan kultivasinya hingga tingkat Dewa Surgawi tingkat kelima. Chu Feng sudah menyerah untuk melawan, bagaimanapun juga, ketika krisis nyata datang,
rusa ilahi akan bertindak. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Namun, pada saat itu, suara seorang wanita terdengar kemudian bumi bergetar hebat. Bum bum bum! Seberkas cahaya melesat dari tanah dan langsung menuju langit. Dalam sekejap, lonceng emas itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan emas yang tak terhitung jumlahnya yang berjatuhan seperti hujan deras. Saat ini, apalagi spiritualis roh dunia naga langit dari Istana Suci Tujuh Alam, bahkan ekspresi Xiao Jue pun menegang. Chu Feng, suara itu? Egi bertanya pada Chu Feng. Karena suara itu jelas-jelas suara Xiao Yuer, itu adalah Yuer, Chu Feng memberikan jawaban iya. Tepat saat itu, sesosok muncul dari tempat pancaran cahaya itu berasal. Orang ini tak lain adalah Xiao Yuer. Namun, saat ini, aura Xiao Yuer bukan lagi aura dewa sejati, melainkan sama seperti aura Chu Feng, dia adalah dewa surgawi tingkat pertama. Xianhai Yuer dari Laut Abadi? Dia benar-benar telah mencapai alam dewa surgawi? Spiritualis roh dunia naga langit dari Istana Suci Tujuh Alam tentu saja mengenali Xianhai Yuer. Namun, ketika Xiao Yuer benar-benar muncul, mereka menghela napas lega. Orang yang baru saja bergerak itu adalah seorang spiritualis roh dunia naga langit tingkat 3. Metode-metodenya mudah digagalkan, yang membuatnya percaya bahwa musuh yang tangguh sedang hadir, namun, mereka tidak takut pada dewa surgawi tingkat pertama. Xianhai Yuer, apakah kau yang menyebabkan fenomena aneh itu? Spiritualis roh dunia naga langit, yang sebelumnya telah memadatkan formasi lonceng emas, menanyai Xianhai Yuer. Namun Xianhai Yuer mengabaikannya sepenuhnya dan langsung muncul di hadapan Chu Feng. Wajahnya yang semula dingin tiba-tiba berubah menjadi senyum cerah ketika dia mendekati Chu Feng dan yang lainnya. Xiao Yuer tidak hanya memiliki paras yang sangat cantik dan temperamen yang luar biasa, tetapi senyumnya juga tulus dan menawan, senyumnya seolah menghilangkan semua kekhawatiran. Xiao Yuer menyapa kedua orang senior. Xiao Yuer pertama kali memberi hormat kepada Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri dan Wanita Gila itu. Lalu dia menatap Chu Feng sambil tersenyum dan menepuk dadanya. Kakak, tetaplah bersamaku di sini, jangan takut pada para bajingan tua ini. Melihat Xiao Yuer, Chu Feng juga sangat senang, tetapi dia juga bingung, jadi dia bertanya, Yuer, apakah kamu sudah berada di sini sejak awal? Alasan mengajukan pertanyaan ini adalah karena meskipun Chu Feng memiliki kemampuan pengamatan yang tajam, dia sebelumnya belum mendeteksi jejak atau petunjuk apapun tentang Xiao Yuer. Saya kira Xiao Yuer sama sekali tidak ada di sini. Chu Feng bahkan menduga bahwa fenomena aneh sebelumnya berkaitan dengan wanita berambut pirang itu, namun sekarang tampaknya sangat mungkin bahwa itu disebabkan oleh Xiao Yuer tersebut. Lagi pula, aura Xiao Yuer berbeda dari auranya. Chu Feng meningkatkan tingkat kultivasinya dengan bantuan pedang pembunuh iblis, namun, tingkat kultivasi Xiao Yuer adalah asli dan berdasarkan kemampuannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena luar biasa sebelumnya kemungkinan disebabkan oleh Xiao Yuer yang berhasil menembus alam dewa surgawi. Ini juga membuktikan bahwa Xiao Yuer itu selalu ada di sini. Ya, kakak, aku selalu berada di tanah leluhur. Xiao Yuer itu mengangguk sambil tersenyum. Namun pada saat itu, niat membunuh yang kuat menyelimutinya aura yang muncul dari spiritualis roh dunia naga langit peringkat ketiga yang sebelumnya telah mendirikan formasi lonceng emas. Apakah kalian hanya mengobrol saja, berpura-pura kami tidak ada? Dia memang mudah marah, jika tidak, dia tidak akan menyerang Chu Feng secara langsung karena menghina Jie Tianran. Jadi, ketika Xiao Yuer muncul dan mengabaikan mereka sambil mengobrol dengan Chu Feng, hal itu hanya semakin memicu kemarahannya. Kakak, tunggu sebentar. Setelah mengatakan hal itu kepada Chu Feng, Xiao Yuer menghilang.
Sesaat kemudian, Xiao Yuer tiba di samping spiritualis roh dunia naga langit. Wajah itu, meskipun masih sangat cantik, menyimpan kedinginan yang mengerikan di matanya yang indah. "Apakah kamu yang menyerang kakakku tadi?" Xiao Yuer mengajukan pertanyaan ini, tetapi spiritualis roh dunia naga langit peringkat ketiga tidak menjawab. Sebaliknya, dia mundur, sekaligus mengaktifkan formasi dalam tubuhnya, menyebabkan lapisan energi pelindung muncul dari sekitarnya. Setiap lapisan formasi pertahanan tersebut praktis tidak dapat ditembus. Alasannya adalah ketika Xiao Yuer muncul di hadapannya, dia merasakan tekanan kematian. Namun, Xian Hai Yuer mengulurkan tangan dan meraihnya dari kejauhan. Formasi pertahanan yang telah ia susun hancur satu persatu, seperti tahu. Akhirnya, sebuah tangan tak terlihat mencekik lehernya, terdengar bunyi klik. Tatapan semua orang berubah drastik, karena seorang spiritualis roh dunia naga langit peringkat ketiga yang terhormat ini telah kehilangan nyawanya. Dan kultivasi kita berakhir saat ini. Sampai jumpa kultivasi berikutnya di dunia novel.